Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Herman dengan NIM 202015111125. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pelajaran. Aliran psikologi belajar juga dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Pada penerapannya atau proses belajar mengajar, teori belajar behavioristik sangat tergantung dari beberapa aspek, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pelajaran, media pelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Kelebihan teori belajar behavioristik: guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan baru bertanya kepada guru, dapat mengganti cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid atau respon. Dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik bagi murid diberi perhatian lebih, dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid perhatiannya dikurangi. Kekurangan teori belajar behavioristik: tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik. Guru diharuskan untuk menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid pasif. Dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Perhatian guru pada guru sangat penting untuk dilakukan. Lingkungan belajar harus diperhatikan, mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Inti dari konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skemata atau skema atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Teori kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Kekurangan teori belajar kognitif: teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Kelebihan teori belajar kognitif: memudahkan siswa untuk memahami materi belajar, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Teori belajar humanistik: teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Guru atau pendidikan dengan aliran humanistik akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh murid. Kemampuan positif akan membangun atau mengembangkan emosi positif pada murid. Kelebihan teori belajar humanistik: tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadinya perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku, dan hati nurani, maka teori belajar humanistik sangat sesuai. Dengan teori ini, murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain, tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Teori belajar sibernetik: teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik.
Namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Teori belajar humanistik. Kekurangan yang ada pada teori belajar humanistik berada pada murid. Maksudnya murid yang tidak mau mengerti apa potensi dirinya, maka murid itu akan tinggal dalam proses belajar mengajar. Kelebihan dan kekurangan teori sibernetik. Kelebihan teori sibernetik adalah: 1. Cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. 2. Penyajian pengetahuan yang memenuhi aspek ekonomis. 3. Kapabilitas pelajar dapat disajikan lebih lengkap. 4. Adanya keterangan seluruh kegiatan kepada tujuan yang ingin dicapai. 5. Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. 6. Kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. 7. Balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Sedangkan kekurangan teori sibernetik adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Itulah dari saya. Apabila ada kata kurang mumpuni, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.